soalnya kan COVID lagi ada varian baru. Terlalu capek lah buat bayi, dan dia juga nggak pantas lah kalau diajak ke tempat ini kan. Baik orang tuanya aja ngadi gimana baby. Yang sendiri di Bali atau di rumah? Di Bali dia kan masih sekolah. Di Bali sama mamanya Vincent. Gitu. Sampai jam berapa Kak Gita? Semalam nyampe jam berapa kita? Jam 9 malam. 9, setengah 10. Setengah 10 malam sampai Jakarta. Terus dia nyampe rumah jam setengah 1 jam lah. 1 jam. Setengah 10, 11 lah. Dan maksudnya memang khusus untuk datang ke persidangan dan kemudian nanti bakal ke Polda juga untuk Iya. pemeriksaan juga seperti Iya. Ya. Jadi mungkin sekarang Pantiara lebih fokus nih apakah mungkin bisa dibilang buang sial dari masalah itu seperti apa? Sebenarnya sih ini aku potong rambut buat charity. Jadi rambutnya itu aku potong 23 cm itu buat dijadiin wig buat pejuang cancer survivor. Jadi buat dibikin wig. Itu alasan pertamanya. Alasan keduanya ya karena aku pikir udah musibah tuh udah beban banget buat aku, jadi biar lebih ringan aja lah gitu, kepala jadi nggak berat gitu. Selain nggak berat kan juga charity juga, jadi buat aku ya itu mungkin pilihan tepat buat potong rambut pendek. Itu udah berapa lama aja? Panjangin ya, Baru kemarin. baru kemarin. Tapi saya melihat Kak Gita sendiri dengan penampilan baru Oh seperti apa? cantik, cantik, jatuh cinta lagi, lebih lagi. Tapi memang diizinkan potong ya. Memang Apalagi senang kan dengan- niatnya kan buat sumbang buat berjuang cancer. Jadi itu kan hal yang boleh dibilang istimewa dari istri saya, di mana dia tuh rela potong rambut pendek-pendek untuk para berjuang kanker. Tapi rambut panjang sendiri udah berapa lama sih? Panjang udah 2 tahun. hampir 3 lah, hampir 3 tahun. Nggak sayang tuh potong rambut panjangnya itu Kak Gita? Tujuannya kan buat support pejuang cancer. Terus kayaknya ini momen yang ya buat aku berat ya, jadi biar rambutnya pendek biar meringankan aja lah, gitu juga sekalian. Kak Gita ngomong-ngomong tentang Kak Gita kan kemarin juga melakukan Bang Vincent Surawi itu seperti apa sekarang pengembangan kesehatan Kak Gita? Kalau ya sekarang naik turun aja. Yang penting aku bisa kontrol supaya nggak stres. Kalau yang penting bisa kontrol nggak stres, kesehatan, minum vitaminnya rutin, nggak bolong-bolong, ya bisa normal gitu kadar tiroidnya biar nggak hyper gitu. Kalau sekarang sendiri masih minum obat? Kalau sekarang sendiri karena dokter bilang masih menyusui, kita fokus di vitamin dulu gitu. Yang penting Jessica harus bisa kontrol ini aja supaya jangan stres-stres, jangan banyak pikiran. Minum vitaminnya sendiri akhirnya bertahan. Kalau kemarin kata Kak Jess kan bilang nggak harus buang aksi, terpaksa buang aksi. Itu yang kalau udah lagi sakit gitu. Tapi kalau sekarang udah kan vitamin. Cuma vitaminnya ya Indusnya tuh ditambahkan. iya. Tapi ketika lagi drop dan harus minum obat, contoh jangan jauh Panadol aja itu jangan dikasih ke bayinya. Tetap tubuh bayi itu harus bersih lah tanpa obat-obat. Obat kimia ya. Iya. Kalau sekarang sudah bisa menyusui kembali ya Kak Jedar ya? Bisa. Kak Jedar kemarin kan juga sempat merayakan anniversary ini. Mungkin Di kasus saja, fokus di kasusnya. Jangan di kan bulannya. sudah bareng satu sama lain juga sudah mengakui dari kasus bersama-sama. Berapa sih kali Fokus di perkara aja nih kak. Tapi kita ini kan juga sebagai Kayak gini loh, saling kayak gini loh. menguatkan. Selain kita harus menjalanin peristiwa ini, kita harus jaga juga harmonis dalam rumah tangga, ya kan?
Jadi kalau ada anniversary atau ada ulang tahun atau apa, kita nggak mau sampai kita harus menghindari perayaan itu gara-gara peristiwa ini, kayak gitu. Jadi mau segimanapun apa yang kita harus menjalani ini, kita tetap fokus juga ke keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Kalau rumah tangganya kuat, apapun yang terjadi di luar, badai apapun kita bisa lewatin, kayak gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga sudah mulai runtuh, ya kalian tahu sendiri kan kayak gimana nantinya, jadi kayak gitu. Jadi balik lagi ya, karena itu anniversary tetap kita rayakan, dan itu momen bahagia kita, ya tetap kita rayakan momentum itu. Kemarin juga sempat boyong L juga main di Sumba. Semuanya, family-nya itu kita keluarga tuh nomor satu. Jadi hal-hal kayak gini nggak bisa menghindari keakraban keluarga kita tuh nggak bisa. Pak Jidar sendiri melihat Kak Vincent bolak-balik tiap minggu Jakarta, Bali segala macam support buat Kak Jidar lebih seperti apa nggak tujuan Kak Vincent sendiri Kak Jidar? Ya, aku bersyukur ada suami yang bisa jadi garda depan di keluarga. Meskipun ya gimana pun juga ini tetap musibah dari aku yang ada sebelum kita nikah gitu kan. Terus tapi suami mau turun tangan, mau ikut campur tuh buat aku udah luar biasa ya, karena di momen aku baru habis melahirkan, terus juga masih menyusui, bayi masih kecil banget gitu. Jadi ada suami yang bisa hadir tuh, ya itu patut disyukuri ya menurut aku. Kak Vincent lelah pasti, tapi apa sih yang dirasakan buat menguatkan kayak bisa yuk ini semangat buat istri, buat keluarga segala macamnya? Di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Masalah itu nggak mungkin lama, itu cuma hanya sekedar proses dan momentum saja. Dan karena aku sekarang udah jadi suami dan ayah, ya inilah tugas saya. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh apa, karena sebenarnya kalau mau dibilang saya mundur, saya diemin semuanya, ya bisa. Kan bukan, ibarat kata kan not my case ini. Tapi karena kita udah menjadi satu, otomatis my case. Mau nggak mau saya turun. Dan saya juga nggak merasa beban atau apa, memang ini memang jadi suami memang harus begini, ya kan gitu. Jadi ya, mau dibilang capek, ya capek, tapi mau dibilang mau nyerah, oh tidak, sama sekali enggak. Tapi saya masanya juga ada kemarin jual rumah juga. Apakah seperti apa sih kejadian udah ada yang berminat kah atau seperti apa yang rumah di Jakarta sendiri Kak? Yang lihat sih udah ada beberapa, cuma belum lanjut sih. Tapi memang tujuannya memang untuk bantu-bantuin tambahan biaya keluarga atau memang Bukan buat tambahan biaya keluarga, karena dari rumahnya itu sendiri, itu kan rumahnya KPR, kredit. Jadi kalau kredit itu kan harus bayar cicilan. Nah cicilannya itu bukan sebulan selesai, 2 bulan selesai, itu mesti bertahun-tahun. Nah itu kan awalnya uang yang aku ada sebelumnya itu kan buat bayarin cicilan. Tapi kan sekarang uangnya nggak tahu ada di mana. Jadi ya bingung bayar cicilannya gitu aja. Dan itu keputusan yang paling bijaksana sih buat aku gitu. Ada sesuatu juga yang saya mau luruskan, yang banyak netizen kemarin pertanyaan kenapa mereka hujat saya apa segala. Gini aja, sebelum ini semua terjadi, uang kita masing-masing kan ada hal-hal yang kita harus biayakan dan sediain uang kan. Ketika ada musibah ini, dimana dia udah punya rumah, dimana dia udah dimana dia harus emang bayar cicilannya, saya nggak bisa jadi pahlawan. Oh ya udah saya masuk, saya bayar semuanya. Saya pun pribadi punya tanggung jawab sebelum saya menikahi dia. Itu nggak bisa saya stop langsung biar duitnya ke sini, nggak bisa. Itu namanya, itu bukan logika deh. Orang yang memang pegang duit tahu lah gimana caranya harus aturin duit. Bukan oh pasanganku jatuh di sini ya udah stop kredit saya, taruh duit. Nggak bisa kayak gitu, nggak semudah itu. Jadi kalau orang buat netizen itu mungkin mereka tuh kelelahan. Mungkin mereka tuh belum paham ya masalah keuangan tuh harus di manage-nya gimana. Karena nggak bisa, oh ini punya masalah, ya udah lo kan kaya, lo bayar aja. Bukan, nggak semudah itu. Habis itu aneh, maksudnya itu lucu kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi kan, saya nggak mau banyak komen masalah itu.
Kalau emang netizen mau berkomentar kayak gimana pun silakan, ya kan. Yang penting saya sendiri tahu bahwa saya akan mendampingi istri saya sampai titik terang. Udah. Komentar apa sih yang didapat dari netizen itu sendiri yang dilihat sama Bang Vincent? Oh, yang hal-hal yang negatif aja, maksudnya Seperti dia kerja apa sih? Yang ngapain saya harus kasih tahu saya kerja apa? Ya kan, yang penting saya bisa makan enak, istri makan enak, anak-anak enak, ya nggak? Anak sekolah yang benar, yang sekolah bagus, itu kan udah harus bersyukur. Itu. Di Bali sendiri tuh udah berapa persen? Oh, udah mau jadi, tinggal 5% aja. 5% sama. Iya. Terus apa? Aku stop itu terus aduh, itu kan bukan direncanai, kan manajemennya bukan begitu. Sidang perkara nomor 799 Kalau yang perabotan PB rumah sendiri kan juga, 2022 yang perabotan rumah sendiri terdakwa untuk bersama dijual Ricky Rizal Wibowo dinyatakan yang dibuka dan terbuka perabotan untuk rumahnya Kak Jedar, kalau dijual kan untuk Para terdakwa Ricky mengurangi Sehat yang hari di ini rumah Jakarta itu seperti apa? Enggak sih, kalau sampai saat ini Yang mulia. perabotan sih nggak ada yang dijual sih, belum. Dan kalau Enggak ada. Yang kemarin kita jual bangku itu. Yang kemarin yang aku nanya, aku kok ditanyain masalah perabotan apa yang dijual itu ternyata karena itu kan nggak ditempatin rumahnya. Kalau nggak ditempatin kan rusak lama-lama. kita gabung ya Ya mending kita jual atau nggak kita kasih ke orang. Kayak gitu. oh bangku ya. Bangkunya, Sidang sofanya. perkara nomor 800 PB 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kekurangan keuangan finansial sama sekali bukan seperti itu ya Bang. Saudara Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Siap. Kak, kalau Baik, kehidupan rumah silakan tangga kita kan tempat duduknya dengan untung ada suami. Cuma kan ini kan istilahnya apa ya? KPR rumah tuh Silakan buka dipanggil kecil semua sebulannya juga saksi-saksinya. gitu kan. Terus masih bertahun-tahun. Jadi ini benar-benar terpisah gitu. Jadi aku cuma berpikir bijaksana biar gak bikin tambah pusing. Gitu. Kalau misalnya kasus ini bisa cepat segera selesai, hak-hak aku bisa kembali terpenuhi, dikembalikan, pastinya aku nggak perlu jual rumah gitu. Cuma kan ini ada prosesnya, ada waktunya, orangnya sendiri nggak tahu sekarang di mana. Jadi ya aku cuma bisa jalanin pilihan yang terbaik, yang paling bijaksana. Kak, aku cut dulu ya, nanti kita lanjut. Aku mau briefing dulu sebelum sidang soalnya ya. Tapi berharap setiap hari ini akan datang. Kemudian